Kantor pusing gitu kan buat ngurusin kerjaan, di jalan pusing nyium asap-asap motor 2 tak yang keluar di jalan gitu kan. Jadi ya yang main di in-game juga pusing karena mereka langsung bablas lagi untuk di game yang ketiga. Ini dia OG Map Erangel. Let's go. Dari garis pesawat kita ngelihat ini vice versa dari match sebelumnya. Kalau match sebelumnya dari selatan menuju ke arah utara dan kali ini dari utara menuju ke arah selatan. Perpecahannya sebenarnya mirip-mirip lah ya, maksudnya masih ngebel gak main. Jadi untuk hari ini hanya ada grup A dan grup C, tapi itu ada yang turunnya barengan di Novo Rap Noi Hero Esports. Dan juga tim X, 2 tim asal dari Vietnam bakal langsung fight saja, break, berlari-lari lucu, kecil-kecil, tidak bisa kemana-mana, bahkan langsung dimakan oleh seorang Nguyen. Gila loh, ternyata masih kontes di antara kedua tim ini untuk memperebutkan kekuasaan di bagian Novo. 1 knockdown sudah berhasil mereka amankan. Kali ini Roy unggul dari segi jumlah dan unggul dari segi weapon. Bahkan kali ini Nguyen sudah mulai ngepres lagi berarti tim X. 3 pemain bahkan langsung masuk di waktu yang berbarengan, terjebak di bagian dapur. Di obrek di arah dapur. Last man standing Trang yang tidak memiliki weapon sama sekali, hanya punya melee weapon doang. Satu knife di bagian pinggang belakang. Bisakah pisau ini menyelamatkan posisi dari seorang Trang? Karena nggak ada weapon sama sekali. Dan kayaknya nggak kedeteksi sama pemain-pemain Roy. Dilewatkan begitu saja gudang di mana Trang berada. Trang, namanya Trang tapi situasinya tidak terang. Harusnya dia bernyanyi, Eta terangkanlah. Waduh, ternyata larinya ke arah sana Eta ya. terangkanlah. Gua berpikir keras, beloknya kemana ini? Sama sekali tidak terang posisinya, itu gelap. Tidak ada lampu di dalam gudang, gue nggak tahu apa yang bakal bisa dilakukan. Apalagi kalau kita lihat dengan posisi Roy ini kayaknya lebih ke arah udah mulai screeningnya. Ternyata ini memang udah fight cukup lama gontok-gontokannya di Novo Rap Noi. Bahkan sampai hari H juga masih gontok-gontokan. Itu serunya PMSL ya. Apa yang terjadi di third part, apa yang diucap oleh Yuhai tadi. Tapi sedikit demi sedikit mereka sudah mulai mempertahankan di peringkat-peringkat atas. Dan Araki dan Boom akan bertegur sapa kembali di mana Peko kali ini bisa mendapatkan 1 pun ditumbang. Belum ada trade talk di antara kedua tim ini. Tapi dari Araki mereka ngotot banget, knock 1 ras begitu saja. Bahkan Nerpeko diamankan juga, trade talk terjadi. 1 ditukar 1. Tapi Molotov dilemparkan, terbakar 1 pemain dari Bumi Sport, dipaksa bergerak ke tempat yang lebih aman namun tembakan dari seorang Asa begitu on point, headshot menuju ke arah kepala dari seorang Playboy. 2 tumbang dari Bumi Sport kali ini. Tapi masih ada upaya untuk melakukan revive di bagian belakang sana. Yami berhasil untuk menyentuh badan dari seorang Ponbet, tapi No Mercy dan juga Snape tidak akan mengambil atau menyanyiakan waktu, lempar menuju ke arah bagian dalam. Granatnya dan Frenzy mendapatkan seorang No Mercy, trade knock terjadi, refrag terjadi saat ini, tapi Snape juga mendapatkan 1 kembali poin dari Boom Esports. Yami terus memberikan tekanan menuju ke arah pemain-pemain dari Rex Regum Keon. Granat berikutnya dilontarkan menuju ke arah bagian depan. 2 pemain yang aktif dari Boom Esports, mereka terpisah antara rumah yang berbeda, Ponbet dan juga Yami. Ya, dari RRQ mereka juga sudah dipulangkan 1 pemainnya. Kondisinya benar-benar berimbang kali ini, 1 knockdown, masih 2 player aktif juga, tapi sepertinya No Mercy nggak bisa diselamatkan kembali. Tapi sebuah prediction diamankan oleh Asa, sebuah predict move yang bagus untuk bisa mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Kembali lagi tumbang 1 dari Bumi Sport, berarti Boom hanya menyisakan last man standing mereka saja. Ponbet yang tadi terknockdown diselamatkan dan kali ini dia menjadi tulang punggung untuk Bumi Sport. Bisakah menghadapi tim RRQ? Asa masih membackup dari bagian belakang, revive-nya gagal. Untuk kedua tim ini sebuah shoulder pick dilakukan, Frenzy dipulangkan, tinggal 2 lawan 1. 2 orang melakukan sebuah pick di waktu yang bersamaan dan RRQ berhasil memulangkan sang serigala ke arah lobby dan kita langsung disuguhkan dengan fight yang lain lagi. Kali ini Crit VIP akan bertemu dengan Infinity. Ada lobby di bagian dalam, akankah ada trade yang cukup baik terjadi dan dia lengah? Ada Cewi yang bisa mendapatkan 1 pemain dari Infinity tanpa perlawanan. Yes, masih ada 2 pemain yang aktif dari Crit VIP, tapi Infinity pun sama statusnya. 2 pemain yang aktif, Lobby dan juga Gatani. Ada 1 yang naik mobil, Gatani naik mobil. Mau kemana Gatani? Akankah dia melakukan repositioning ataukah mereka bakal meninggalkan pemain-pemain dari Crit VIP? Tapi kalau kita lihat dari posisinya, sepertinya akan ada repositioning yang bakal dilakukan oleh seorang Gatani. Menggocek kembali ke arah bagian belakang. Chewy sedikit terjepit posisinya depan dan belakang. Tapi 1 granatnya mantul keluar rumah. Tidak connect, tapi Chewy yang connect granatnya menuju ke arah seorang Gatani. Last man standing dari Crit VIP. Salah 1 pemain asal dari Brunei Darussalam dengan DBS ya. Karena memang pemain-pemain dari Brunei Darussalam terkenal dengan senjata shotgun yang mematikan. Yap, dan lihat Ciwi benar-benar berhati-hati. Ada DBS di bagian tangan, miss the shot dan jendela bakal menjadi saksi. Lobby, dia tahu movementnya ke arah mana dan dia langsung memulangkan Crit VIP ke arah lobby.
Lobby membuat orang ke arah lobby. Bener, jadinya dua-duanya ke lobby, tapi ternyata di area yang berbeda juga melihat adanya U2 Alliance yang tiba-tiba sudah mulai melemparkan satu granat menuju ke arah pemain dari NKT. Agak chaos ya kalau kita lihat early gamenya, karena mungkin dari faktor zona yang memakan 30% lautan, jadinya area dari daratannya agak sedikit kecil. Ini membuat banyak sekali fight, banyak sekali retake compound yang dilakukan, dan Bigetron, what happened? Lagi-lagi Luxi yang menjadi pemain pertama yang pulang ke lobby. Yap, masih belum ada perbaikan sepertinya dari BTR untuk di match kali ini. Kayaknya Circle tidak menentukan menuju karena mereka dan Zuxi. Bahkan dia bisa untuk membalaskan dendam rekannya, dendam saudaranya. Zuxi bisa mendapatkan 2 pemain dari arah tim lawan. Roy dibuat rontok satu persatu, dipulangkan 2 pemain tersebut menuju ke arah lobby, dan BTR masih harus berpikir panjang langkah mereka berikutnya karena mereka agak sedikit terganggu oleh Yudu. Main di bagian tengah 2 kali nih, 2 match gue udah lihat tim Flash mainnya di tengah juga mirip-mirip sama Rex Regum Keon. Dan kali ini mengambil di area terrain yang ada banyak samsak tinjunya. Bukan samsak tinju, apa ya? Karung pasir, karung beras. Ya, karung beras atau karung pasir? Karung pasir kayaknya sih. Beras sayang soalnya kalau dipakai buat defense ya. Dan kita ngelihat juga di bagian sisi-sisi lain yang masih terjadi penahanan-penahanan ke arah tim yang terlambat dalam melakukan sebuah pergerakan. Dan wah, masuk lagi. Spot-spot yang tersisa kayaknya cuma di bagian open field aja sih. Tapi ternyata di area yang berlawanan kita melihat dari Voin bakal melakukan Fast and Furious Gaming dengan FaZe Clan. Ada tembakan menuju ke arah pemain-pemain FaZe Clan. Tapi belum ada yang connect, belum ada yang bisa di take down sama sekali. Bahkan FaZe Clan masuk menuju ke arah perangkap yang lain. Ada tim Flash yang sudah mulai set up juga. Sudah nge-lockdown pemain-pemain dari FaZe Clan. Ada Onsen dan juga Morman. Berada di belakang pohon, berada di belakang smoke, asap. Sementara duanya lagi berdekatan dengan Voin, 2 pemain yang sama-sama memegang granat, bertukar granat satu sama lain, tapi hanya splash damage saja yang masuk, dan Maxus langsung mengeksekusi pemain bernama Mela. Itu dia sebuah pergerakan cepat yang datang dari arah Voin berhasil membungkam 2 pemain dari FaZe Clan. Vintores dan Mela pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Walaupun tadi gue sempat mau ngomong, gila itu FaZe Clan ditembakin 2 tim, tapi nggak ada yang kenok. Tapi akhirnya Voin bisa mendapatkan 2 pemain FaZe Clan yang terpisah di bagian rumah roti. Tinggal 2 pemain lagi dari FaZe Clan yang terjebak di bagian pinggiran jalan dan sudah dipantau oleh tim Flash yang tidak terlalu jauh jaraknya dari Voin juga. Sangat disayangkan untuk FaZe Clan ketika rotasi mereka diacak-acak, mereka kehilangan arah, dan mau tidak mau mereka harus menerima nasibnya untuk kehilangan 2 pemain. Apalagi yang ngekerin FaZe Clan ini udah ada banyak banget. Ada tim Flash, ada NKT, Morman kayaknya mengurungkan niatnya deh untuk ngambil mobil. Dan harusnya mobilnya bakal meledak. Waduh, harta satu-satunya tuh udah hilang. Tapi masih ada harta lain sih. Ya. Keluarga. Iya. Karena harta yang paling indah adalah... Salah. Apa harta yang paling berharga. Bukan harta yang paling indah, salah Gue lirik. tadi mau nyambungin aja, ada kata-kata indah jadi gue masukin ke lirik nada lagu tersebut ya. Berharga gue bilang. Iya. Oh, gue salah ya? Ya, oke. Karena memang kodratnya cowok selalu salah ya. Iya, emang salah. Ya, memang seperti itu kodrat-kodrat yang ada. Kalaupun bener balik lagi ke pasal 1 ya. Bener. Oke, yang bener sekarang adalah timing pergerakan dari Pikmi karena nggak ada Sam9 yang mengganggu di arah atas dari jembatan sebelah kiri. Tapi kali ini yang bakal dihadapi oleh Pikmi adalah Yudu Lions yang sudah ada di mercusuar. Alright, dan bahkan kalau kita pantau juga dari pemain-pemain yang lain yang sudah set up di bagian dalam rumah, kayaknya nggak bakal banyak yang dilakukan, apalagi dari Bigetron dan Infinity sudah mulai cukup berdekatan. Zuxi markir ke arah dekat dengan Bir 11, nyaris tumbang, untungnya masih bisa selamat, tapi Lobby siap untuk melemparkan granat-granat kembali, dan Bir 11 sudah siap juga dengan DPS-nya. Lobby pun mendapatkan seorang lapar dengan UMP, bahkan masih digocek kembali menuju ke arah second floor-nya, masih bisa didapatkan 2 pemain secara bersamaan, bertukar knock satu sama lain. Infinity hanya tersisa Lobby dan Gatani. Ini dia, diacak-acak, diobrak-abrik. Better juga sedang dalam kondisi yang tidak prima lagi karena hanya menyisakan 2 pemain saja. Genfos, ada granat yang sedang dimasak, akan dilempar bertukar mana, dilempar bertukar seorang Gatani bakal meletup, tapi ternyata masih belum terlalu on point. Pergerakan bahkan dari lobby untuk bisa ngepres ke arah BTR, dipaksa mundur Zuxi, lapar dipulangkan 2 lawan 2, tapi granatnya miss, granatnya blunder dari Infinity. Thank you Gatani. Terima kasih Gatani karena kamu telah menumbangkan seorang lobby. Last man standing Gatani harus bertanggung jawab tentunya. Itu yang diminta oleh rekan-rekan, tapi dari BTR mereka bakal bergerak dengan sangat-sangat kompak.
Tidak ingin ada celah yang mereka berikan ke arah lawan. Dicek semua sisi, hard check mereka lakukan, tapi masih belum bisa menemukan di mana Katani berada. Bahkan tadi True the Smoke hampir bisa mendapatkan hitmark karena pemain dari Infinity. Tapi sayang sekali, hitmarknya masih belum mereka dapatkan. Dan kayaknya bisa di-revive kalau nggak segera di-push oleh BTR. Kelamaan nih, nggak di-push. Oke, nggak mau di-revive. resiko dia. Nggak bisa, udah di-revive. Iya. Masalahnya ini kalau misalkan mereka nggak nyelesain sekarang, mereka ada di luar zona. Ada Jadi Todak juga. Mereka harus quick decision making sih kalau udah kayak gini. Tapi granat dari kepala suku Connect menuju ke arah lobby di bagian second floor-nya. Kali ini gantian untuk melakukan revive. Gatani yang bakal melakukan revive menuju ke arah seorang lobby. Masih deh, lobby berarti 2 kali knockdown deh. Betul. Lobby 2 kali knockdown dan Gatani akan melakukan revive untuk kedua kalinya. Dan Blue Zone sudah menyelimuti mereka semua. Apa yang bakal dilakukan oleh Bigetron? Akankah mereka fight? Akankah mereka lepasin? Tapi ternyata Genfos diutus menuju ke arah yang berbeda untuk mengganggu dan mengacak-acak Todak. Tapi yang gue bingung, Todak kenapa nggak dapat info pergerakan Genfos ya? Padahal tadi Genfos keluar dari tempat yang sama loh. Dan Zukti sudah mulai nge-regroup kembali. Satu orang ter-takedown Rocky yang menjadi korban dari Genfos. Tertembak dari bagian kiri tim Flash. Mengambil sebuah keuntungan bahkan langsung dipanis begitu saja. Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby. Zuxi juga menyusul karena tadi Todak bisa mendapatkan pemain terakhir dari Bigetron. 12 tim tersisa. Sandwich dirasakan oleh BTR ketika mereka terlalu fokus ke arah tim Todak. Ya, dan malah Infinity yang selamat saat ini. Masih selamat loh. Tadinya kita kira mungkin Infinity yang bakal pulang duluan ya. Dan bahkan Gatani masih bisa mendapatkan satu pemain kembali dari Todak. 2 bahkan. Tapi kameranya fokus menuju ke arah Voin melawan Yudu O2. Very Pierre nampaknya menjadi saksi untuk Voin mengacak-ngacak pemain-pemain Yudu O2. Gila, mereka benar-benar bisa mengontrol bagian Very Pierre. Setelah tadi mereka mendapatkan 2 pemain dari FaZe Clan, kali ini mereka mendapatkan pemain dari tim Yudu O2. Dan Infinity, Gatani masih bertahan walaupun Blue Zone yang begitu menyakitkan. Nggak ngerti nih berapa banyak, baru mau dibilang berapa banyak healing yang dia punya. Tapi udah nggak ada Ed Kit, udah nggak ada Mad Kit juga yang dipunya oleh seorang Gatani. Yang dia punya sekarang hanyalah semangat. Tapi DPS dari Blue Zone-nya dan tembakan dari Flash membuat Gatani dipulangkan menyusul lobby ke arah lobby. Karena tadi sebuah blunder yang akhirnya membuat Infinity rugi besar, rugi bandar tentunya. Dan Flash 2 poin berhasil mereka dapatkan, 1 dari Infinity, 1 dari BTR. Yang bener aja. Rugi dong. Nah, itu dia yang dirasakan, kerugian besar karena masih terlalu dini nampaknya. Dan sementara dari Iftar, dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya sambil nungguin teman-temannya juga gathering information. Sam9 menguasai area utara, cukup lebar area yang mereka miliki. Bahkan dari Yuhai, sempat-sempatnya untuk scouting, mencari informasi. Zona masih mengecil kembali menuju ke arah pertigaan. Di bagian tengah itu masih ada komponen kosong, tapi kayaknya semuanya stacking up di arah jam 6 sampai arah jam 9. Itu laris tuh, bentar lagi tuh. Iya, yang tengah. Area pom bensin sama gudang pom bensin bentar lagi laris aja. Karena sementara ini masih kosong, belum ada yang bisa masuk karena semuanya padat banget numpuk di arah yang sama. Yep. Dan dari arah Voin, akhirnya mereka sudah mulai membangun pergerakan mereka kembali keluar dari bagian Very Pierre, masuk dari arah selatan, tapi selatan begitu crowded. Ada tim X, ada RRQ, ada Pikmi juga, bahkan ada Yudu yang bakal membegal pergerakan dari arah tim Voin. Bahkan Maxius tidak mendapatkan informasi di mana pemain dari X dan juga RRQ berada. Zeta mulai ngecek menuju ke arah Sniper Tower di bagian mercusuar, juga masih ada tim yang bersemayam di arah sana. Itu adalah split dari arah tim Yudu, bahkan Pikmi sedang berfokus menghadapi pemain-pemain dari Yudu. Jimmy merespon dengan sebuah granat yang sudah dilemparkan, tapi tidak ada yang ter-takedown. Namun Voin punya angle menuju ke arah Pikmi. Ini angle yang bebas banget dan Pikmi merespon terlebih dahulu untuk bisa membuka tembakan ke arah tim Voin. Zeta malah yang bisa terlebih dahulu mendapatkan picknya ke arah drone. 1 tumbang dari Pikmi. Snappy. Backline yang kosong banget, jauh dari gini amankan 2 pemain langsung dilepaskan begitu saja. Snappy bahkan ingin mendapatkan ketiga namun gagal. Ketenangan yang kurang maksimal dari Snappy untuk bisa memulangkan babi-babi ini ke arah lobby. Hampir aja kesetel lagu Ichini sannya, tapi ternyata tidak, baru sampai Ichini keberhenti lagunya. Lupa bahasa Jepangnya 3 apa ya? Karena ini belum langganan premium. Oh, belum langganan premium. Tiba-tiba putar iklan. Jadi buffer. Jadi tidak bisa ya, tapi Snape lagi-lagi menjadi impactful player, key player juga untuk RRQ. Ternyata kedatangan Snape menuju ke arah RRQ memberikan hal yang baik juga. Sementara Voin, karena Zeta terlalu asik menembak di bagian arah pesisir pantai. Alhasil Zeta yang sulit untuk bisa regroup menuju ke arah kawan-kawannya. Sementara dari Pikmi selamat kembali dengan 3 pemain mereka. Tapi adik Luke sudah mulai tahu ada yang akan datang dari sudut tersebut. Pikmi
sedang berupaya untuk masuk, tapi adik Luke dengan granat connect menuju ke arah seorang Joe Branky. Bakal langsung di-end juga seorang Jimmy dari bagian kejauhan, tapi angle-nya ketutup. Dan ternyata Billbot masih bisa meng-counter kembali pemain-pemain dari Yudo Alliance. Saling bertukar nyawa, saling bertukar knock satu sama lain. Tapi ini gokil banget sih. Utilities control dari pemain-pemain. PMSL ini di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata karena memang levelnya sudah di Southeast Asia dan ini udah sering terjadi pertemuan di antara kedua player, kedua tim yang sudah kita saksikan sedari tadi. Bahkan Pygmy kembali lagi tumbang, kali ini Jimmy yang memberikan sebuah aksi untuk bisa menumbangkan seorang Billbot yang tadi memberikan backup cukup ciamik karena Pygmy. Satu orang di bagian belakang juga masih dicicil oleh seorang Jimmy dan itu dia tumbang kembali Joe Branky. Bahkan Joe Branky langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tinggal satu pemain aktif dari Pygmy saat ini yang tersisa sudah berhasil touchdown, tapi sepertinya Pygmy nggak akan bertahan lama karena ada molotov control yang dilakukan oleh tim Yudo. Itu jatuh bangun banget sih posisi dari Pygmy untuk bisa touchdown ke rumah jamur itu. Ganti-gantian knockdownnya. Tapi emang Yudo Alliance juga defensive line-nya sulit untuk bisa ditembus. Dan ini nih, dari tadi loh, last man standing dari STX. RRQ tadi last man-nya juga ngasih impactful banget, hampir ngeratain Pygmy dan ini mungkin hampirkah ngeratain Voin. Kalau Voin nggak aware, kapan akan dibuka tembakan, tapi sepertinya dari Terang ingin lebih memilih granat yang menjadi momen kunci eksekusi. Sudah dimasakkah? Belum dimasak, ternyata mulai dimasak. Dia nunggu mobilnya muter supaya nggak ada terdengar bunyi kelentingannya, tapi granat cukup matang akan dilemparkan ke arah mobil. Ternyata nggak dilempar, di cancel lagi. Benar-benar bersabar Terang untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Voin. Ya, kalau misalkan dia nggak sabar, dia yang bakal ketembak duluan karena posisinya terbuka dan tidak ada obstacle, dan mau tidak mau Terang harus melakukan hal tersebut. Sejauh ini tidak ada tembakan, tidak ada granat yang dibuka, dan dia membiarkan Voin lewat. Disiplin. Diberikan nafas, nggak apa-apa dah ya lu pada lewat, yang penting gue juga masih bisa survive di tempat ini. Tapi lihat Voin semua berkumpul di satu shack kecil yang sama, mereka dapetin posisi seperempat zonanya, tapi tidak untuk Sam9 dan juga tim Flash. Karena mereka sama-sama masih berada di bagian luar. Tapi Sam9 entry-nya kosong. Jadi harusnya tim Flash yang bakal sulit. Ternyata sudah mulai ditembak juga oleh Mormon dari bagian belakang. Fastclan masih mengganggu, tapi wow, sekali gangguan yang mereka buat malah membuat mereka rata. Tiba-tiba rontok begitu aja dua tim bersamaan nembak menuju ke Fastclan dan mereka pun pulang di peringkat ke-7. 6 tim tersisa, Yudo juga sedang dalam kontes bertemu dengan tim Voin. Satu knockdown mereka dapatkan ke arah tim Yudo. Jimmy tumbang tadi, belum diselamatkan, terjebak di bagian luar dari arah pom bensin. Bisakah dieksekusi oleh tim Voin yang ada di bagian seberang dari arah tim Yudo? Flux tidak membuka badan dan tidak membuka informasi sama sekali, hanya mengamati dari bagian pinggiran tembok saja. Dan NKT yang tadi berhasil mendapatkan WCD di Erangel sebelumnya, ternyata mereka tidak terkena jinx dari turnamen ofisial. Ya, di saat boom tusun 2 kali, NKT habis chicken masih survive sampai ke late game, dan ternyata di area yang berbeda, Triple F tumbang akibat granat dari Zeta. Tapi dengan adanya sebuah granat yang dilontarkan, dengan adanya pergerakan tersebut mengundang perhatian. Sementara dari, wih, siapa itu yang nembak? Mr. Joe connect kembali, saling bertukar granat satu sama lain. Tapi ini bahaya banget ya sih, Voin ngumpuli satu stick yang sama, baru gua bilang. Sumpah! Keluar dong! Harusnya dia keluar gak sih? Gue baru mau bilang untung satu keluar, ternyata yang di luar juga kena granat. Wah gila. Yang bener aja. Rugi dong. Aduh. Waduh, rugi banget buat Voin, mereka langsung rontok begitu aja, malah yang survive sih Terang. Dari tadi benar-benar menjadi sedikit-sedikit picky. Fix nyanyi, eta terangkanlah. Ini Eta terangkanlah. Tapi terang banget sih. Wah, gila. Posisinya dia sekarang terang banget dari Yudo tuh, sumpah. Terang untuk masuk ke dalam placement yang lebih bagus dan terang juga untuk masuk ke angle shoot dari Yudo. Tapi salut lah, dia udah dari early loh. Di Novo itu sendiri sampai ke late game peringkat 4 itu udah terang banget masa depannya. Wah, kita lihat apakah benar-benar terang untuk tim-tim yang lain, apalagi yang tadi bisa mendapatkan seorang terang, yaitu adalah pemain-pemain dari Yudo Alliance kali ini. Memantau dari bagian gudang pom bensin. Kanan kiri mereka kontrol dan kali ini dua tim Malaysia akan menghadapi satu tim dari Thailand. Sebuah tembakan bertukar Sam9 yang belum membuahkan hasil dan Dab melihat dengan sangat jelas satu pergerakan di balik sebuah pohon dan itu dia pancingannya masuk, pelurunya masuk dan Brian tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Yang jelas informasinya udah mulai masuk, tapi kayaknya dia udah nggak punya ini lagi deh. Spider-Man udah nggak punya healing yang cepet gitu karena dari tadi dia ngegulung-gulung pakai bandage. Ya itu harusnya udah nggak ada first aid kali ya. Tapi sejauh ini memang dari Sam9 yang bakal nyisir
dari bagian luar dengan menggunakan vehicle-vehicle-nya. Kenny tadi sudah mulai ngegas masuk ke arah bagian dalam. Debate untuk bisa keluar. Tapi tembakan dari Dep dari bagian belakang membuat Spider-Tan nggak bisa kemana-mana. Trading yang dilakukan mereka sukses. Dan The God pun tanpa A berada di belakang sebuah mobil, udah posisinya udah mulai ketahuan juga. Tapi Kenny perlu diselamatkan, low health parah. Yuhai pun low health, tapi granat dari Mr. Joe melumat habis kawan dan juga lawan. Wah, granatnya ngambil lawan, ngambil kawan juga, dan Yuhai cukup berani untuk bisa melakukan healing di bagian sebuah mobil yang sudah mulai berasap. Cukup beresiko tentunya, tapi dia berani mengambil resiko tersebut, dan NKT dipaksa lagi untuk masuk ke bagian dalam dari gudang atau shake yang cukup kecil. Yudu tim yang tinggal bersih-bersih aja, karena dari tadi mereka bersabar tidak menjadi pelakor sama sekali. Dan The God kali ini akankah dia melakukan clutch karena sudah mulai ditabrak oleh Sam9. Ada sebuah lompatan manja, granat juga sudah mulai dimasak oleh keduanya. God, bisakah dia mendapatkan eliminasi tersebut? Agak sedikit terpending, agak sedikit terpaus karena membuat situasi semakin genting. Dan The God diamankan, dia bisa mengontrol fight ini dengan sangat baik. Hanya tinggal Mr. Joe, last man standing untuk NKT. 1 melawan 3 melawan 2 posisinya saat ini dengan 3 tim yang tersisa. Mr. Joe masih berada di dalam shake kecil tersebut, tidak mau langsung gegabah untuk keluar. Sementara dari Olio memberikan sebuah tekanan menuju ke arah pemain-pemain Sam9. Ini kalau kejadian lagi granat masuk ke shake, Karma ini. Karma cuy. Masuk. Itu dia. Karma is Real, cuy. Itu dia. Tapi Aduh, banyak Jel ya. 9 elim nih gue lihat ya. Siapa? NKT. NKT pulang 9 elim. Dapat tahu yang lebih dirugikan adalah Yudu, makanya Sam9 nggak mau greedy, dan itu dia tembakan dari Yuhai. Begitu lengket bisa mendapatkan satu yang ada di bagian sebelah kiri di arah gudang. Tinggal satu pemain lagi yang ada di ujung sana, namun trade knock terjadi, Brian tumbang. Berhasil diamankan, winner chicken dinner Sam9. Pembuktian dari omongan Yuhai di interview awal tadi. Yes, mungkin Sam9 Yuhai bakal ngomong enak zamanku toh. Nah kan? Itu dia, ternyata Sam9 langsung mengamankan winner chicken dinner di game ketiga. Dan ini akan menjadi boostingan pasti juga buat mereka. Iya, sangat. Karena memang kalau kita ngomong